Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang berkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini yang saya ambil dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Perikopnya, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke pernikahan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, mujizat pertama yang Yesus buat, mengubah air biasa menjadi anggur yang sangat nikmat. Luar biasa, saudara. Dan itu dilakukan Yesus di pernikahan di Kana. Kalau orang kadang suka bertanya, kenapa itu disebut mujizat yang pertama? Itu dijelaskan, saudara, di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 dijelaskan, itulah tanda mujizat pertama yang Yesus buat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak kebetulan, saudara, di perjanjian lama, ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dari hari pertama sampai hari yang kelima, di hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Dia menciptakan pernikahan. Jadi pernikahan itu sangat penting di mata Tuhan. Hubungan suami istri itu sangat penting di mata Tuhan. Makanya ketika Yesus pun, saudara, di perjanjian baru, ketika Yesus ada sebagai Tuhan dan manusia di tengah-tengah dunia ini, mujizat pertama yang Yesus buat itu juga di pernikahan. Saudara, banyak orang bertanya kepada saya, termasuk anak-anak didik saya, saudara, ketika kami membina anak-anak remaja di waktu-waktu yang lalu. Salah satu pertanyaan, kenapa Tuhan menciptakan pernikahan kalau pernikahan itu berakhir dengan perceraian? Kenapa Tuhan menciptakan pernikahan kalau pernikahan itu banyak melibatkan air mata? Saudara, Tuhan menciptakan pernikahan bukan untuk menyiksa manusia. Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi pernikahan sangat penting di mata Tuhan. Di perjanjian lama, di Taman Eden, hubungan yang Tuhan ciptakan pertama kali adalah hubungan suami dan istri. Ya, bukan hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan itu baik, tapi hubungan yang Tuhan ciptakan pertama kali di Taman Eden itu hubungan suami istri. Demikian pun Yesus, ketika sekali lagi saya ingin menekan kepada saudara, ketika Yesus mengadakan mujizat pertama kali itu di pernikahan. Jadi sekali lagi pernikahan itu sangat penting di mata Tuhan. Jadi saudara harus ingat, di pernikahan yang sehat, di pernikahan yang kuat, bukan tanpa masalah. Pernikahan yang sehat, pernikahan yang kuat, ada Yesus yang hadir di tengah-tengah pernikahan itu. Karena memang yang menciptakan pernikahan itu Tuhan. Makanya dalam pernikahan, saudara harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Saya selalu menyarankan kepada suami, kepada istri, apa salahnya saudara sebagai suami, saudara selalu berdoa, Tuhan, jadikan saya suami yang hebat untuk istri saya, dan jadikan istri saya istri yang hebat bagi saya. Demikian juga, saudara, seorang istri, kadang-kadang kita berdoa puasa untuk hal-hal yang besar di gereja, tapi kita lupa berdoa, supaya kita menjadi istri yang baik, istri yang apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudara harus berdoa itu, saudara. Bukan hanya KKR di gereja. Bahkan saudara, saya menyarankan kepada suami istri, supaya suami boleh mengambil doa puasa pribadi. Istri juga bisa mengambil doa puasa pribadi, supaya Anda berdoa. Jadikan saya pria yang hebat, pria yang perkasa, yang bisa menyenangkan istri saya, yang bisa memberi yang terbaik bagi istri saya. Istri-istri juga bisa berdoa demikian. Jadikan saya istri yang baik, istri yang luar biasa, yang bisa membuat pernikahan ini indah. Oke, mari kita tinggalkan itu, saudara. Ketika ada masalah di pernikahan, bahkan saudara, ini pernikahan belum berjalan, baru ada pesta pernikahan, pernikahan itu sudah ada masalah. Ingat baik-baik, pernikahan itu sudah ada masalah, bahkan saudara, sebelum pernikahan itu dimulai. Baru pesta, belum dijalani, saudara.
Tapi karena ada Yesus hadir di pernikahan itu, maka saudara, pernikahan itu yang harusnya salah satu hal yang memalukan kalau saudara kehabisan anggur. Karena salah satu hal yang paling utama di pernikahan-pernikahan orang-orang di zaman itu adalah anggur. Anggur melambangkan kenikmatan, anggur melambangkan sukacita, anggur saudara melambangkan cinta saudara yang oke banget. Saudara, Ibu Yesus datang kepada Yesus ketika ada masalah dan Ibu Yesus tahu dan Ibu Yesus menyampaikan kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Bijak sekali saudara, Ibu Yesus datang kepada Yesus. Padahal Ibu Yesus belum pernah melihat sebelumnya Yesus melakukan mujizat. Dia tahu saudara, anaknya adalah Mesias yang dijanjikan. Tapi Ibu Yesus belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat yang sangat besar. Tapi dia tahu saudara, Yesus sanggup melakukan satu mujizat. Makanya Ibu Yesus datang kepada Yesus, bukan kepada orang lain. Dia datang kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Oke. Dan jawaban Yesus itu luar biasa, saudara. Mau apa engkau ibu? Waktuku belum tiba. Wow. Mari kita bicara soal waktu sebentar, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Salomo pernah mengatakan dalam kitab Pengkhotbah, untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Oke, untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Hari ini kita belajar untuk mujizat pun itu ada waktunya. Ketika Ibu Yesus meminta dan memang perlu pertolongan segera, ya perlu saat itu juga saudara, karena mereka kehabisan anggur. Itu memalukan saudara, kalau tamu minta anggur kemudian pelayannya bilang, wow, anggur habis. Oke, ya, itu sangat memalukan saudara, tidak boleh terjadi di pernikahan saudara. Ibu Yesus mengatakan kepada Yesus, dan Yesus bilang begini, waktuku belum tiba. Saudara, untuk segala sesuatu, bahkan untuk mujizat yang sangat mendesak sekalipun, itu ada waktunya. Ada banyak orang, saudara, yang kecewa dengan Tuhan. Kadang-kadang kita kecewa dengan Tuhan, karena saudara tahu, kita memaksa waktu kita kepada Tuhan. Darurat. Ibu Yesus tahu keadaan ini darurat. Oke, dan harus segera ditolong. Tapi ketika Ibu Yesus meminta kepada Yesus, Yesus bilang begini, Ibu, waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba, saudara, bukan berarti Yesus menolak untuk mengadakan mujizat. Bukan. Tapi saatnya belum tiba. Ingat baik-baik, saudara, untuk mujizat pun itu ada waktunya. Ya. Saudara, kadang-kadang kita kadang-kadang memaksa waktu kita, kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa belum waktunya, atau kadang-kadang waktu sudah selesai, tapi kita masih menginginkan waktu itu. Saya mau cerita pengalaman kepada saudara. Saudara, saya memulai perlayanan saya itu di remaja. Saya khotbah di remaja, dan saya sangat on fire pada waktu itu. Dan saudara, sebagai bentuk pelayanan saya di remaja yang totalitas, saya baca majalah-majalah mereka. Saya ikuti berita-berita perkembangan mereka. Dulu saya baca majalah Kawanku. Dulu saya baca majalah Hai. Dulu saya baca majalah Gadis. Ya, beberapa itu majalah. Gadis itu majalah perempuan. Sedangkan Hai itu majalah laki-laki. Kalau Kawanku lebih general. Oke, mungkin kan saudara, mungkin hari-hari ini mungkin banyak orang udah nggak tahu. Itu berarti Anda masih muda. Tapi kalau Anda tahu majalah-majalah itu, berarti Anda sudah cukup berumur. Nah, itu bacaan remaja di zaman itu, saudara. Dan saya baca itu supaya saya bisa memahami berita, fashion, kabar terbaru soal remaja. Bahkan ketika gereja menentang Harry Potter, banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan Harry Potter itu berpengaruh buruk bagi perkembangan anak remaja. Saya nggak mau ikut arus waktu itu. Saya beli Harry Potter, novel Harry Potter, dan saya baca. Supaya saya tahu, saya tidak hanya akan mengatakan itu sesat, itu salah. Tidak, saudara. Tapi saya harus tahu, Harry Potter itu seperti apa. Oke, saudara, saya total. Saya beri hidup saya beri hati saya. Saya berjalan bersama mereka, mendampingi mereka, berdoa bersama mereka, khotbah dengan mereka, dan selalu itu maksimal. Saya selalu bisa melihat ketika selesai khotbah itu maksimal, saudara. Bisa merasakan urapan yang sangat luar biasa. Dan saya bisa melihat perubahan-perubahan yang sangat luar biasa dari anak-anak remaja ini. Wow, luar biasa, saudara. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, satu kali saya diundang, saudara, untuk berbicara di salah satu KKR remaja. KKR gereja ya, saudara ya. Yang nggak terlalu besar, tapi lumayan, saudara. Karena Bapak Gembalanya berpikir, saya ini pernah melayani remaja.
Makanya dia meminta saya untuk melayani di KKR remaja itu. Tapi saudara tahu ketika saya melakukan itu, baik KKR-nya berjalan dengan sangat-sangat baik, saudara. Tapi saya merasa begini, dampak dari KKR itu tidak seperti yang saya harapkan. Karena saya pernah melihat, saudara, bagaimana remaja diubahkan. Mereka nangis, bagaimana Tuhan menjamah mereka. Tapi hari itu, saudara, tidak ada hal seperti itu terjadi. Oke. Walaupun bagus, saudara. Tapi saya merasa, kok nggak seperti yang dulu. Jujur saya sempat stres, saudara. Saya pernah sempat berpikir, kenapa nggak seperti sesuai yang saya harapkan? Sampai akhirnya saya menyadari, saudara. Saya sempat stres. Sampai akhirnya saya menyadari, waktu saya untuk melayani remaja itu sudah lewat. Oke, waktu saya sudah lewat. Saya sadari itu, saudara. Ya, saya nggak bisa kembali lagi di masa lalu untuk bisa melayani remaja seperti di masa lalu. Karena, saudara, waktunya sudah berlalu. Yang kadang-kadang kita tidak sadari dalam hidup kita bahwa itu sudah berlalu. Sekarang waktu yang baru. Oke. Begitupun, saudara, sehingga saya akhirnya bisa menerima. Sekarang kalau saya ada tawaran untuk khotbah di remaja, saya, saudara, cenderung untuk mengatakan sebaiknya berikan kepada orang lain. Karena bukan musim saya lagi. Musim saya melayani di remaja itu sudah berlalu. Saudara-saudara harus belajar menyadari, ya jangan stres dengan keadaan seperti ini. Banyak orang, saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, mereka selalu bertanya, di tengah-tengah corona, kapan ini akan, Pastor, kapan corona akan berlalu? Saya katakan kepada mereka, saya pun tidak tahu kapan corona ini akan berlalu. Mereka selalu mengenang, saudara, enak sebelum corona. Bisnis mereka berjalan dengan baik, pendapatan mereka berjalan dengan sangat luar biasa. Tapi di tengah-tengah corona, saudara, bisnis mereka tidak berjalan dengan baik. Saudara, di waktu sebelum corona, mungkin saudara diberkati. Semuanya baik dan semuanya meningkat dengan sangat luar biasa. Tapi saudara tahu, waktu itu sudah berlalu. Jadi, tahun 2019, oke, itu sudah berlalu. Memang tahun 2020 corona dimulai. Tapi bukan berarti, saudara hanya aja bisa mengenang, dulu saya diberkati. Sekarang pun, saudara, di waktu ini, di tengah-tengah corona seperti ini, saudara tetap bisa diberkati. Ada keluarga yang saya kenal dengan baik, saudara. Mereka punya satu bisnis, saudara, satu usaha yang Tuhan telah berikan lama, dari orang tua sampai anak mereka pun membangun usaha yang sama. Mereka punya restoran, dan saya suka banget restorannya mereka, saudara. Bagi saya, ayam mentega terenak di dunia di restoran itu. Itu enak banget. Saya kalau di kota itu tiap hari pun disuruh makan, itu saya makan. Karena enak banget. Saya nggak bisa menemukan, saudara, ayam mentega seenak di restoran itu mereka. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ketika saya datang di gereja di mana mereka beribadah, saudara, mereka menyaksikan, ya, terutama ibunya, ya, ibu yang pemilik restoran itu, dia mengatakan bahwa, dia bersaksi bahwa, dia sempat juga, saudara, gentar menghadapi keadaan yang ada, karena omset restoran itu turun sampai 80%. Berarti, saudara, mereka dapat hanya 20% dari hal-hal yang normal. Mereka juga sempat, saudara, panik dengan keadaan yang ada. Mereka sempat, saudara, terpukul juga dengan keadaan yang ada. Tapi saudara tahu, karena di waktu-waktu yang lalu, itu restoran itu rame banget dan sangat diberkati. Sampai akhirnya, saudara, Tuhan berbicara, Tuhan memberikan hikmat kepada ibu ini untuk membuat sesuatu yang lain. Ibu ini tuh, saudara, digerakkan Tuhan, saudara, diberi hikmat oleh Tuhan untuk buat roti. Dan ibu ini sama sekali nggak pernah buat roti. Tapi memang saya percaya tangan ibu ini, ya dia suaminya, bahkan anaknya, saudara, itu diberkati Tuhan. Akhirnya dia membuat roti open PO dan sangat luar biasa. Itu laku keras, laku luar biasa. Sehingga itu, saudara, bisa membantu mereka di tengah-tengah keadaan seperti ini. Di tengah-tengah pemulihan, dan sekarang sudah mulai pulih, walaupun belum kembali secara normal, restoran mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, menyadari waktu itu sangat penting. Sehingga saudara tidak akan ngomel ketika menghadapi waktu-waktu yang kadang-kadang tidak memihak kepada saudara. Tapi ada satu hal, saudara, ketika Yesus mengatakan pada ibunya, ibu, waktuku belum tiba. Tapi ada satu hal iman Maria yang sangat luar biasa. Ibu Yesus mengatakan, apapun yang diperintahkan kepadamu, lakukan itu. Di tengah-tengah corona ini, di tengah-tengah situasi apapun, saya selalu bilang, Tuhan akan berbicara kepada saudara dengan bahasa yang saudara mengerti. Ketika saudara menghadapi situasi tertentu, saudara berdoa, dan tiba-tiba ada hikmat yang Tuhan berikan, lakukan itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Yesus ini, apapun yang diperintahkan, lakukan itu. Di tengah-tengah apapun, Tuhan akan memberikan kepada saudara hikmat
Dan kalau saudara dapat hikmat dari berdoa, dari baca firman, tiba-tiba dapat hikmat, Tuhan akan berbicara dengan bahasa yang saudara mengerti. Lakukan itu.